Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan, Ketua TDA 2.0 atau 2.0 Medan. Ketika saya jalan-jalan ke Surabaya, nah kebetulan kita buka outlet di sana, sekalian rakernas juga, rakernas TDA. Saya pernah ditanya sama temen di sana, Pak Ihsan, Anda mau dicoba miskin atau dicoba kaya sama Tuhan? Seperti itu. Nah, pertanyaan ini cukup simpel, tapi sangat dalam ya. Nah, namanya dicoba ini ya nggak selamanya. Nah, itu dia. Permasalahannya adalah saat kita dicoba miskin, kita ngapain? Mandiri ya. Saat dicoba kaya, gimana? Ya, singkat sih. Karena kita next mas, review. Karena kekayaan yang hakiki adalah bukan dengan banyaknya harta. Saya naik dulu. Bukan banyaknya harta, namun hati yang merasa cukup dan penuh syukur. Jadi Pak, dicoba miskin, dicoba kaya, terserah. Itu haknya Allah. Begitu. Next mas. Mengapa harus jadi entrepreneur? Biar perut kenyang. Karena setiap satu usaha minimal 3 kali 3. Apa itu? 3 kali 3 sama dengan 9. 9 per makan. Data statistik 2011, jumlah sarjana yang nganggur itu kan 2 juta ya, 2 juta. 10%-nya berapa? 200.000 orang. Nah, 10%-nya aja ya, kalau diambil rata-rata satu usaha menyedot 3 pekerja, 200.000 entrepreneur sama dengan 600 pekerja, sama dengan berapa? Berapa yang makan? Banyak ya? 600 kali 3 1.800, 1.800.000, sorry ya. Oke. Nah itu dia Pak, Bapak Ibu. Saya di awal usaha, kita bertiga, saya, ada teman saya, 2 orang. Nah, masing-masing udah berkeluarga, punya istri 1, punya anak 1, 3 kan? Nah, 3. Kalau semuanya itu 200.000 orang pada buat usaha, ya mulai dari yang kecil dulu. Ya, mulai dari yang kecil lalu ikut TDA, baru dibesarin gitu kan. Nah, itu bisa sampai banyak yang makannya 600 pekerja tuh. Ya, next. Bagaimana kalau lebih dari 10% sarjana jadi entrepreneur? Kewirausahaan. Nah, ini kita bahas cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya. Nah, tadi ada lihat ya, burger nasi ya. Nah, burger nasi itu saya dengan ya senang ya sudah bisa buat burger nasi, karena awalnya saya mulai usaha itu kan supply kue, Ibu. Supply kue hotelnya ini. Jadi kita yang support. Nah, tapi di perjalanan usaha kita, karena di hotel ada permasalahan, ada kebakaran sempat dapurnya Garuda Hotel. Nah, kita diputus karena memang ya mungkin ada satu dan lain hal yang harus disesuaikan di sini. Nah, selepas itu kan penghasilan udah berkurang jauh drastis. Sementara saya punya kafe masih terus minus aja. Makin lama makin minus. Dari 2 juta, 1.800.000 satu hari, 1.500.000, 1 juta satu hari, sampai 300.000 sampai 50.000 satu hari, Bapak Ibu. Sampai gak pernah dapat omset, pernah. Nah, nama kafenya
Warung Kinoy, Warung Kinoy. Itu di dalam Kolonia Dalam. Memang letaknya nggak strategis, karena saya nggak punya ilmunya. Saya cuma pengen usaha kue saya dikembangkan di situ, lalu B2B, business to business. Sambil itu saya belajar bisnis kafe, karena saya lihat kan waktu itu Ring Road masih baru-baru tuh ya, baru banget 2008. Wah, ini cobalah nyewa di sana nggak bisa, saya cari teman nawarin ini murah. Ternyata nggak murah, sewanya jadi mahal. Jadi ongkos belajarnya itu mahal banget, mahal kali. Jadi saya bisa penghasilan itu dari kue, yaitu subsidi kafenya. Alhasil kita tutup dari sini, nggak lanjut kerjasama, dan kafe saya tutup juga dengan sempurna. Tapi sebelum itu saya sempat buat makanan jenis burger tadi, burger nasi, dan alhamdulillah menang kita di nasional inovasi bisnis. Nah, anak Medan menang di inovasi bisnis Kemenpora. Lalu yang kedua saya masuk nasional Youth Startup Icon Honda yang diadakan oleh Marplus. Yang ketiga saya juga termasuk finalis lokalnya di wilayah Medan, WMM, Wirausaha Muda Mandiri, dengan di TDA. Lalu kita ikut pameran di sana karena menang-menang tadi Pak, karena kita berprestasi diundang, dikasih gratis fasilitas pameran 15 juta free gitu loh Pak. Nah, akhirnya kenal dengan nasional. Lanjut Mas. Oke, tadi kita bahas entrepreneur. Jadi karyawan salah nggak? Nggak ya. Kalau berakhlak sih nggak salah, beretika nggak salah. Malah ini salah satu sukses mulia juga. Jadi karyawan yang baik dan beretika pun merupakan suatu pilihan mulia. Next. Tapi entrepreneurship adalah solusi ekonomi. Ya. Solusi untuk ekonomi Indonesia menjadi Indonesia mandiri. Next. Nah, kenyataannya ini, karena kenyataannya ini brand asing raja di negeri kita. Dan kenyataannya bangsa kita dijajah, diprogram. Jadi pegawai aja. Ini yang mirisnya seperti ini. Sementara bangsa lain membangun bangsanya dari wirausaha. Nah, makanya Singapura, bedanya Singapura dengan di sini Pak, tamat kuliah, Singapura mau buat usaha apa? Ya, Pak James B sendiri, bukan saya promosi, beliau itu begitu lulus Pak dibiayai Pak, mau buat usaha apa anak kuliahnya? Ya mungkin di Medan sudah ada ya program-program seperti itu. Nah, masuk ke mari, awalnya sebelum dia buat bisnis public speakingnya, beliau udah buat bisnis metronik, lembaga kursus komputer di Medan. Nah, itu luar biasa pada tahun 80-an. Next. Nah, presentasi jumlah pengusaha di Amerika paling gede 12,5%, Indonesia 0,2%. Sementara kemarin ya, tahun kemarin 2% minimal itu harus jadi pengusaha masyarakatnya kalau mau dibilang negara yang maju. Want to be entrepreneur? Bismillah. Next. Cari tahu ilmunya, action. Nah, action di sini bisa action yang kecil ya, biar gagalnya nggak sakit. Saya mulai usaha jujur saja, mulai dengan 100 juta. Begitu kita mau buka usaha, teman kita undang untuk renovasi Pak, untuk dia desain interior. Lalu bawa suaminya orang bank. Nah, coba ini bisa nih kita urus kan gitu. Karena orang tua saya juga jualan kue rumahan lah, ada di Jawa Rinda. Akhirnya ya udah disetting lah. Saya rasa itu nggak mulia ya kan, karena menggampangkan ini. Nah, saat itu memang benar tidak mulia. Ya udah, akhirnya saya juga nggak tahu. Saya berpikir positif aja, bahwa ternyata Allah melancarkan usaha saya ini kan gitu. Saya pikirnya begitu gitu. Nah, ya udah kita pakai tuh agunan rumah 100 juta hilang. Kenapa hilangnya? Karena nggak ada ilmunya. Saya cuma bisa jualan kue. Saya usaha kafe, investasinya gede. Oh ya, sebelum saya usaha saya kerja, makanya sambil kerja jadi ABB, kerja sambil jualan kue. Nah, makanya saya nggak belajar dari kecil. Itu pentingnya. Makanya ibu bapak yang punya anak-anak diusahakan anaknya dari kecil sudah mulai berbisnis. Belajar lagi, baru sempurnakan strateginya.
Gitu. Apakah action plan-nya salah? Apakah bisnis plan-nya nggak benar? Gitu. Next. Action, action, dan action. Sukses adalah keberhasilan dengan melewati kegagalan demi kegagalan. Nah itu dia. Nah ternyata saya ikut ini fasilitas dari Mandiri ke rumah perubahan Pak Renal Kasali. Pak Renal Kasali punya wadah untuk bisa agent of change katanya di sana. Nah itu ternyata sampai sana saya cuma dapat ilmu itu. Bisnis itu mengelola frustasi. Nah bisnis itu adalah kalau mau sukses melewati kegagalan demi kegagalan dengan tidak kehilangan semangat. Itu poinnya. Nah kalau nggak dimulai dari sekarang nggak bisa. Mau gagalnya tahun berapa, mending gagal sekarang ya Pak. Kata Dahlan Iskan, habiskan jatah gagalmu. Ya, gitu. Next. Nah, next ini kok gambar berkenasi lagi. Tidak ada orang gagal. Yang ada orang berhenti mencoba. Yang diperlukan hanyalah berubah strateginya. Nah, di TDA, kita komunitas TDA tangan di atas. Tangan di atas itu katanya lebih memberi lebih baik ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, di sini bisa belajar. Kita ada KMB, kelompok mentoring bisnis. Nah, pelan-pelan. Levelnya level mana? Startup, ataukah medium, ataukah advance? Nanti bisa ikut sama kita. Next. Ingat, bukan lulus soal modal uang. Nah, banyak teman-teman kita itu mengeluhkan modal uang. Termasuk saya dulu, bingung. Jumpa dengan Bang Firsal, Ketua HIMI Sumatera Utara. Nah, saya utarakan, ini kita di TDA, kita 70% mungkin startup. Gimana caranya HIMI bisa sinkron sama kita? Nah, kenapa? Sebelumnya saya ngomong Bang Firsal, saya udah diminta sama teman-teman HIMI mau beli bergenase, kemitraan bergenase. Lah, terus saya nangkap pembicara mereka. Nah, mereka ini lagi melihat apa ya, uang saya 50 juta mau digimanain gitu. TDA bisa, jadi tanpa ke bank dulu itu bisa bagi hasil. Itu lebih syariah. Oke? Nah ini dia modal orang lain. Jadi itu saya bilang tadi, kalau orang memikirkan dunia ini terbatas, tidak ada uang, pasti nggak ada uang. Tapi kalau satu sisi berlimpah, dunia yang berlimpah pasti. Kenapa? Saya diminta, alhamdulillah, saya bisa menjual usaha 15 juta seperti yaitu sebulan 4 kali di luar Sumatera Pak, di Jakarta 15 juta jual sistem. Nah hari ini juga bulan ini juga saya diminta sama Kemendak, teman-teman TDA ya, member TDA yang mau didampingi franchise usahanya, didampingi franchise, sistem franchise, diajarin, didampingin lah sampai bisa, itu bisa daftar ke kita. Nah itu nilainya udah besar sekali. Itu harusnya kalau kita bayar konsultan itu bisa 80-an juta. Nah itu dia di sistem. Makanya enak kalau kita udah di perspektif yang uang yang berlimpah itu Pak ada aja. Walaupun teman saya yang dari wartawan bilang 1% dikenakan 4,8 M itu usaha kecil yang omsetnya 4,8 M setahun itu kena pajak 1%. Nah ini gimana Bang TDA? Apa nggak komplain? Apa nggak nggak demon gitu? Atau nggak ini protes? Saya bilang loh, buat apa? Buat apa protes? 1% kita kasih negara berarti kita lebih kaya dari negara. Ya, enggak. Tapi bukan poin yang itunya. Kalau kita tahu jalur gratis pengurusan usaha, pendampingan, ya itu worth it lah, saya rasa. Nah, itu yang tidak diekspos. Nah, di komunitas, mau di Sukses Mulia, mau di TDA, nanti ada informasi itu banyak. Next, sedikit lagi ya. Tutup mata, jawab dalam hati, tulis. Next, lanjut. Nah, ini kalau misalnya mau munculkan ide bisnis, sumber dayanya coba digali, potensinya digali. Next. Ciptakan manfaat, ini yang pasti. Itu dia. Next. Nah, manfaat dari mana? Ada dasar,
manfaat waktu, manfaat biaya, dan sampai sosial. Next. Nah ini yang saya bilang, saya memfasilitasi mereka yang pengen bisnis. Yang nggak bisa bisnis, saya nggak ngasih. Nah ini termasuk yang saya kasih. Next. Baca peluang. Next. Kalau cinta apa? Bisnis biro jodoh. Hah? Kehormatan apa? Personal branding. Di sini ada, kita di TDA ada pelatihan untuk membuat tulisan buku, buat buku. Nah, kalau sudah bisa nulis, jadi penulis buku, nah deketin pengusaha-pengusaha gede yang nggak sempat nulis buku, itu jual 10 juta laku, 7 juta lah. Next, ya saya liputan media, udah beberapa kali. Next, TV. Nah ini saya bisa bantu teman-teman di sini yang ada usahanya mau di franchise kan. Next, tahun depan, 2 tahun depan, silakan daftar ke meja kita. 40, saya diminta 40 orang, 40 usaha. Yang daftar baru 20 orang, 20 usaha. Silakan, nanti bisa jualan bisnis kan ya. 15 juta, 20 juta. Next. Nah ini yang saya ceritakan dari tadi, TDA, tangan di atas. Bisa di search di Google, kita ini komunitas nasional, sama seperti Sukses Mulia juga. Mau mulai seperti saya, yang jatuh-jatuh dulu, teman-teman yang mungkin mulai jatuh-jatuh dulu, atau mau belajar dulu, masuk komunitas dulu. Jadi masuk ke komunitas itu, jadi pengurus, itu malah belajar membangun bisnis. Nah itu lebih ngefek lagi. Kenapa? Membernya itu, kan kita harus layani. Membernya itu customer kita. Nah, makanya teman-teman kita tepuk tangan dulu buat pengurus TDA. Semangat ya. Nah, teman-teman kita yang dari USU, ada yang UMSU ya, mahasiswa-mahasiswa tapi luar biasa semangatnya. Next. Nah, ini tingkatkan cita-cita dari hanya sekedar ingin hidup nyaman menjadi ingin hidup memberi manfaat bagi banyak orang dan lingkungan. Berwirausaha sebelum wirausaha itu dilarang. Next ya, terima kasih. Just do it. Oke. Sekian dan terima kasih. Thank you.